2024 jadi tahun yang naik turun buat WWE. Ada momen-momen seru yang gak bakal dilupain, tapi juga ada pertandingan yang jauh dari ekspektasi. Contohnya, pertandingan Cody Rhodes lawan Roman Reigns di WrestleMania 40 yang bikin dunia terpukau. Tapi di sisi lain, ada yang bikin fans malah frustrasi. Di video ini, kita bakal bahas 10 pertandingan WWE yang paling mengecewakan di tahun 2024. Fokusnya di pertandingan yang awalnya kelihatan menjanjikan tapi akhirnya gagal total karena cerita yang lemah, aksi di ring yang nggak maksimal, atau keputusan kreatif yang bikin geleng-geleng kepala. Sebelum kita lanjut, pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe soalnya channel ini upload video setiap hari. Let's go! Yang ke-10, Jey Uso versus Jimmy Uso WrestleMania 40. Bayangin, dua saudara kembar yang dulu jadi ikon tag team akhirnya saling berhadapan di panggung terbesar WWE. Selama bertahun-tahun, The Usos jadi salah satu tag team terbaik dalam sejarah gulat. Jadi, perpecahan mereka dan konflik ini seharusnya jadi cerita epik kan? Sayangnya, eksekusinya nggak sesuai ekspektasi. Build-up-nya kurang emosional kalau dibandingin sama rivalitas lain kayak Bret Hart lawan Owen Hart atau Matt lawan Jeff Hardy. Pas di ring, chemistry mereka yang biasanya keren banget malah kayak hilang. Cerita di ringnya datar dan tempo pertandingannya kerasa aneh. Bukannya jadi pertandingan yang ikonik, malah jadi pertandingan yang gampang dilupain. Yang ke-9, Liv Morgan versus Rhea Ripley, Bad Blood. Setelah pertandingan keren mereka di SummerSlam dan tag match yang seru di Bash in Berlin, fans punya ekspektasi tinggi buat duel ini. Rivalitas mereka makin panas dan rasanya semua siap buat pertarungan yang dramatis. Tapi, yang terjadi malah sebaliknya. Ada beberapa botch yang cukup jelas termasuk ending yang salah timing. Bikin suasananya jadi aneh. Tempo pertandingan juga terasa canggung dan aksinya nggak seintens pertandingan mereka sebelumnya. Cerita sebelum pertandingannya emang oke, tapi apa yang terjadi di ring nggak berhasil memenuhi ekspektasi. Fans cuma bisa kecewa, apalagi mengingat divisi wanita sebelumnya lagi on fire. Yang ke-8, Roman Reigns versus AJ Styles versus Randy Orton versus LA Knight, Royal Rumble. Waktu WWE ngumumin kalau Roman Reigns bakal mempertahankan gelarnya di Fatal 4-Way lawan legenda kayak Randy Orton dan AJ Styles plus favorit fans LA Knight, ekspektasinya tuh langsung tinggi. Fans ngebayangin bakal ada pertandingan yang penuh aksi di mana semua superstar punya momen buat bersinar. Sayangnya, hasilnya jauh dari seru. Pertandingannya terasa standar banget, tanpa drama yang biasanya ada di title match Royal Rumble. Roman emang berhasil mempertahankan gelar dengan dominan, tapi jalannya pertandingan terasa membosankan. Yang ke-7, Rhea Ripley versus Becky Lynch, WrestleMania 40. Rhea Ripley dan Becky Lynch itu dua nama besar di divisi wanita WWE, dan pertandingan mereka di WrestleMania 40 disebut-sebut sebagai dream match generasi ini. Di atas kertas ini harusnya jadi pertandingan legendaris. Tapi build-up-nya kerasa terburu-buru dan promo-promonya kurang emosional buat bikin cerita lebih nendang. Pertandingannya sih teknikalnya bagus, tapi kurang ada aura megah yang diharapkan para fans. Ditambah lagi, Bayley dan Io Sky punya pertandingan yang keren di card yang sama. Bikin pertandingan ini kelihatan kalah bersinar. Bukan bencana sih, tapi jelas jauh dari harapan para fans. Yang ke-6, Damian Priest versus Seth Rollins, Money in the Bank. Pertandingan World Heavyweight Championship di Money in the Bank ini sebenarnya punya awal yang menarik. Damian Priest dan Seth Rollins memulai dengan cukup solid, dan Drew McIntyre yang nge-cash in briefcase-nya di tengah pertandingan bikin semuanya makin seru awalnya. Tapi, pertandingan ini malah jadi kacau dalam arti yang negatif. Banyak spot yang berantakan, ditambah gangguan yang gak pas dari CM Punk. Bikin semuanya gak fokus. Fans juga kecewa banget karena cash in dari Drew McIntyre yang harusnya epic malah terasa sia-sia. Hasilnya, fans bingung dan berharap ada keputusan booking yang lebih baik. Yang ke-5, Bron Breakker versus Sami Zayn SummerSlam. Perjalanan Sami Zayn sebagai Intercontinental Champion jadi salah satu highlight tahun ini. Jadi pas dia kalah cepat dari Bron Breakker di SummerSlam, fans pada heran. Pertandingannya cuma 5 menit, tanpa cukup waktu buat nunjukin ketangguhan dari Sami Zayn atau dominasinya Bron Breakker. Harusnya ini jadi pertandingan keras yang bisa nge-boost nama Breakker, sekaligus bikin Sami kalah dengan terhormat. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Kesan akhirnya datar banget. bikin fans bertanya-tanya soal keputusan tim kreatif.
Yang keempat, Drew McIntyre versus CM Punk, SummerSlam. Drew McIntyre versus CM Punk adalah salah satu pertandingan yang paling ditunggu-tunggu tahun ini. Apalagi dengan promo-promo mereka yang bikin rivalitas ini makin panas. Di SummerSlam, fans berharap ini bakal jadi pertandingan dengan storytelling kelas atas. Sayangnya, hasilnya cuma lumayan. Tempo pertandingannya lambat dan kehadiran Seth Rollins sebagai guest referee lebih terasa mengganggu daripada nambah drama. Yang ketiga, Women's War Games Match Survivor Series. Pertandingan Women's War Games di Survivor Series punya susunan roster yang solid banget. Dari Liv Morgan, Nia Jax, Rhea Ripley, sampai Tiffany Stratton dan Io Sky. Di atas kertas ini harusnya jadi pertandingan klasik. Tapi kenyataannya, pacingnya jelek. Produksinya kurang maksimal dan bookingnya nggak inspiratif. Selain high spot keren dari Tiffany Stratton dan Io Sky yang loncat dari kandang, nggak ada yang benar-benar memorable. Fans pengen lebih dari grup bertalenta seperti ini, tapi malah dapat sesuatu yang datar. Yang kedua, The Bloodline versus Cody Rhodes, Kevin Owens, dan Randy Orton. Money in the Bank. Tim Cody Rhodes, Kevin Owens, dan Randy Orton melawan Solo Sikoa, Jake Fatu, dan Tama Tonga seharusnya jadi main event yang seru. Dengan bakat sebesar ini di satu ring, rasanya nggak mungkin gagal. Tapi ternyata malah gagal. Aksinya terasa nggak nyambung, ceritanya lemah, dan presentasinya nggak punya intensitas yang harusnya ada di sebuah main event. Yang seharusnya jadi sorotan tahun ini, malah jadi pertandingan yang mudah dilupakan. Yang pertama, The Bloodline versus The Original Bloodline, Crown Jewel. Roman Reigns dan The Usos reuni buat ngelawan The Bloodline yang baru dari Solo Sikoa. Itu harusnya jadi momen yang monumental. Fans berharap ada drama atau twist yang mengejutkan. Tapi yang terjadi malah kayak segmen filler di SmackDown. Aksinya biasa aja dan ceritanya nggak punya bobot emosional yang diharapkan dari reuni sebesar ini. Pertandingan besar yang satu ini jadi pertandingan yang paling mengecewakan di tahun 2024. Menurut kalian gimana? Adakah pertandingan lain yang juga ngecewain kalian di tahun 2024? Komen di kolom komentar. Yaudah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 8.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Forbidden fire on Nico, burning for love we